Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas S1 di sini akan menjelaskan program kami uji sains. Lanjut. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama ada Selin Martafiah, NIM akhir 021, Ahmadiyah Fitri, NIM akhir 028, Ahmad Yazid, NIM akhir 030, Aura Sasabil, NIM akhir 043, dan Dilahayati Mita, NIM akhir 070. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang yang isinya statistika adalah ilmu yang mempelajari proses pengumpulan data atau sampling, pengolahan data, penyajian data, analisis data, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Salah satu cara mengolah data adalah dengan uji sains pada statistika non-parametrik. Uji sains atau uji tanda ini dilakukan untuk menguji perbedaan dua sampel yang berpasangan jika data yang digunakan berskala ordinal. Melalui uji sains ini, perbedaan antara dua pasangan pengukuran bukan berdasarkan pada pengukuran kuantitatif, melainkan hanya berdasarkan arah perbedaan saja. Dalam proses pengolahan data, banyak cara yang dapat digunakan, mulai dari cara manual maupun software seperti Minitab, SPSS, dan R. Pada proyek akhir mata kuliah statistika komputasi ini, kelompok kami menggunakan software R untuk mengerjakan uji sains. Selanjutnya ada rumusan masalah. Kita di sini punya dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat program untuk melakukan uji sains dalam statistika non-parametrik dengan menggunakan software R. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan hasil program uji sains. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini juga ada dua. Yang pertama, membuat program untuk melakukan uji sains dalam statistika non-parametrik dengan menggunakan software R. Yang kedua, mengimplementasikan hasil program uji sains. Yang terakhir di bab 1 ini adalah manfaat penelitian. Yang pertama, dapat menambah pengetahuan serta lebih paham mengenai pemrograman menggunakan program R untuk mahasiswa. Dan untuk pembaca, yaitu dapat mempermudah dalam menganalisis terutama dalam uji hipotesis dan selang kepercayaan untuk min dua populasi berpasangan dan saling bebas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tinjauan pustaka. Pertama, statistika non-parametrik. Statistika dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensi atau induktif. Statistika non-parametrik itu termasuk ke dalam statistika inferensi atau induktif. Statistika non-parametrik dilakukan jika skala pengukuran yang dalam penelitian adalah nominal atau ordinal dan penyebaran data tidak mengikuti distribusi normal. Lalu data. Data adalah kumpulan atau serangkaian fakta yang dibuat dari simbol, angka, kata-kata maupun kalimat. Data dapat diperoleh dari hasil pengamatan terhadap suatu hal atau bisa melalui jaring data terhadap sekitar. Data yang telah didapatkan tersebut akan diolah kembali agar dapat menemukan solusi dari masalah yang diselesaikan dan disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh banyak orang. Lalu, berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Dari sumbernya dibagi dua juga, yaitu data eksternal, juga internal, dan berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Ketika pengolahan data. Pengolahan data adalah manipulasi data agar menjadi bentuk yang lebih berguna. Pengolahan data ini tidak hanya berupa perhitungan numerik, tetapi juga operasi-operasi seperti klasifikasi data dan perpindahan data dari suatu tempat ke tempat lain. Secara umum, kita asumsikan bahwa operasi-operasi tersebut dilaksanakan oleh beberapa tipe mesin atau komputer, meskipun beberapa di antaranya dapat juga dilakukan secara manual. Pengolahan data terdiri dari tiga langkah utama, yaitu input, proses, atau pengolahan, dan output. Input sendiri itu langkah awal, di mana data di-input disiapkan dalam beberapa bentuk yang sesuai untuk keperluan pengolahan. Proses pada langkah ini, data input diubah dan biasanya dikombinasikan dengan informasi yang lain untuk menghasilkan data dalam bentuk yang lebih dapat digunakan. Langkah pengolahan ini biasanya meliputi sederet operasi pengolahan dasar tertentu. Output pada langkah ini hasil-hasil dari pengolahan sebelumnya dikumpulkan. Bentuk data output tergantung pada penggunaan data tersebut untuk pengolahan selanjutnya. Lalu uji normalitas. Uji normalitas merupakan sebuah uji untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah berdistribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal adalah data yang pola distribusinya berbentuk lonceng dan simetris. Artinya, pola data tersebut tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Salah satu statistik normalitas yang dapat digunakan yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Penerapan pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah jika signifikansi di bawah 0,05, berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku. Berarti data tersebut tidak normal. Lalu uji tanda. Uji tanda adalah salah satu
suatu uji atau metode yang terdapat dalam sesi kanan parametrik. Uji tanda ini digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel yang berpasangan jika data yang digunakan berskala ordinal. Tetapi perbedaan antara dua pasang pengukuran bukan berdasarkan pada pengukuran kuantitatif, melainkan hanya berdasarkan arah perbedaan saja. Uji ini digunakan jika peneliti tidak memungkinkan untuk menentukan perbedaan secara kuantitatif, tetapi masih dapat menentukan perbedaan antar pasangan yang lebih besar, lebih kecil, atau sama. Lalu program R. R adalah suatu free software untuk analisis data dan grafik yang didasarkan pada bahasa pemrograman S yang dikembangkan oleh Ricky Becker, John Chambers, dan Alan Wilkes dari AT&T Bell Laboratories 1976. R merupakan bahasa tingkat tinggi, ditulis oleh Ross IHK dan Robert Gentleman di Universitas Auckland, Selandia Baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu tentang algoritma. Untuk algoritma dalam program ini dimulai dengan memulai programnya. Lalu yang kedua adalah membuat jendela awal dengan judul uji tanda atau sign test, di mana jendela awal ini berisi tentang judul program, identitas kelompok, nama dosen pembimbing, serta tahun pembuatan. Lalu membuat tombol next untuk ke jendela selanjutnya, di mana jendela selanjutnya itu berisi menu-menu utama. Lalu dalam proses selanjutnya yaitu membuat menu-menu utama, membuat jendela yang berisi menu-menu utama, antara lain uji normalitas, 1 sampel, 2 sampel, dan help. Lalu selanjutnya adalah ke menu pertama yaitu uji normalitas. Next. Untuk membuat menu uji normalitas, kita harus membuat jendela baru atau fungsi baru yang mewadahi tentang uji normalitas ini. Di uji normalitas ini terdapat dua submenu, yaitu input data dan import data. Di mana input data itu yang menggunakan pengguna program akan menginput data satu persatu, dan jika import data, pengguna program akan mengimport data langsung dari file. Lalu dari masing-masing submenu tersebut dibuat sub-submenu, yaitu 1 sampel dan 2 sampel. Lalu membuat tempat input untuk memasukkan nilai alfa dalam pengujian uji normalitas, lalu menyiapkan tempat untuk menempatkan data atau banyak data yang diinginkan. Setelah itu membuat tombol input untuk menjalankan program pada 1 sampel dan 2 sampel. Di mana terdapat algoritma di dalamnya, yaitu memulai, lalu mendefinisikan matriks pada submenu 1 sampel dan 2 sampel, lalu mendefinisikan rumus uji Kolmogorov-Smirnov dengan KS.test. Karena di sini uji normalitasnya kami menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Lalu mendefinisikan pembulatan uji normalitas data dengan normal test.1, membuat tombol analisis untuk menampilkan jendela uji normalitas, lalu membuat jendela dengan nama uji normalitas untuk menampilkan hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov serta keputusannya. Di dalam pengujian itu, apabila p-value kurang dari 0,05, maka akan muncul keputusan data tidak berdistribusi normal. Namun jika p-value lebih dari 0,05, akan memunculkan keputusan data berdistribusi normal. Lalu membuat tombol tutup untuk menutup jendela uji normalitas dan kembali ke menu utama. Selanjutnya adalah membuat menu 1 sampel. Di mana menu 1 sampel ini terdapat beberapa submenu, yaitu mungkin bisa kembali operator satu slide, ya, terima kasih. Jadi kembali lagi, yang 1 sampel. Kembali. Ya, terima kasih. Next. Ya, terima kasih. Jadi untuk submenu 1 sampel ini terdapat input data dan output data, dan import data. Dalam submenu input data ini terdapat submenu, yaitu uji sisi kiri, uji sisi kanan, dan 2 sisi. Di mana masing-masing ini memiliki algoritma, yaitu membuat jendela terlebih dahulu untuk masing-masing uji arahnya, lalu membuat kotak isian ukuran sampel untuk menentukan ukuran sampel yang diujikan. Lalu menentukan nilai dari input data dan membuat tombol analisis untuk melanjutkan pengujian. Lalu membuat jendela baru yang untuk hasil pengujian yang meliputi hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau H0 dan H1, daerah kritis, keputusan dan kesimpulan, serta tombol selesai untuk kembali ke halaman sebelumnya. Adapun pengujian pada kriteria ini berdasarkan 1. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif uji sign satu arah sesuai dengan arah yang dipilih, atau mungkin 2 arah sesuai dengan arah yang dipilih. Apabila ukuran sampel kurang dari 30, maka menggunakan distribusi binomial. Apabila ukuran sampel lebih dari 30, maka menggunakan distribusi binomial yang pendekatan distribusi normal, menggunakan rumus. Lalu mendefinisikan daerah kritis dan menentukan keputusan serta kesimpulan.
Hal itu berlaku pada uji sisi kanan serta dua sisi. Setelah itu, kembali yang import. Kembali. Nah, terima kasih. Selanjutnya untuk bisa next, Kak. Ya, selanjutnya untuk satu sampel yang input data, algoritmanya kurang lebih sama seperti yang input data, yaitu kita membuat submenu berdasarkan uji arah yang akan dikerjakan, yaitu ada uji sisi kiri, uji sisi kanan, dan dua sisi. Perbedaan dalam import ini terdapat pada setelah membuat kotak isian ukuran sampel, yaitu ada tombol untuk import data, di mana import data atau input data itu berasal dari file yang bisa langsung dimasukkan ke dalam program. Tetapi ada syarat di mana data tersebut harus berekstensi .sav. Lalu algoritma selanjutnya seperti yang input data, yaitu membuat tombol continue dan OK, dan membuat tabel input data serta tombol analisis untuk melakukan pengujian, di mana pengujiannya sama seperti sebelumnya, langkah-langkahnya. Lalu terakhir, yaitu membuat jendela baru untuk output hasil pengujian yang berisi hasil hipotesis, daerah kritis, keputusan, serta kesimpulan. Next. Hal itu juga berlaku pada dua sampel atau submenu dua sampel, di mana submenu dua sampel ini pertama juga membuat submenu, yaitu input data serta output data. Di input data membuat submenu uji sisi kiri, uji sisi kanan, dan dua sisi seperti sebelumnya. Langkah-langkahnya sama dengan uji sebelumnya, yaitu membuat kotak isian ukuran sampel, membuat tombol continue dan OK, lalu membuat tabel input data, serta membuat tombol analisis untuk pengujian, di mana dalam saat kita memencet atau mengklik tombol analisis akan keluar hasil output pengujiannya. Next. Untuk dua sampel yang import data, kurang lebih langkah-langkahnya sama dengan satu sampel yang import data, di mana membuat submenu untuk masing-masing uji arah, lalu membuat kotak isian, lalu membuat tombol untuk mengimpor data dari file yang berekstensi .sav. Dan lanjut sampai membuat jendela output seperti yang sebelumnya. Next. Nah, yang terakhir ada menu help, di mana dalam menu help ini terdapat 3 submenu, yaitu submenu teori, submenu contoh soal, dan submenu panduan. Nah, untuk membuat submenu teori terdapat submenu desain, di mana dalam submenu desain terdapat submenu pengertian dan rumus, di mana dalam masing-masing submenu tersebut terdapat penjelasan singkat terkait uji desain yang dibahas dalam program ini. Lalu membuat tombol OK untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya yaitu contoh soal. Untuk submenu contoh soal itu selanjutnya membuat submenu, yaitu ada studi kasus 1 dan studi kasus 2 terkait program yang dijalankan, lalu membuat tombol OK untuk ke menu utama. Yang ketiga ada submenu panduan, selanjutnya membuat submenu untuk uji normalitas dan uji desain, di mana masing-masing submenu itu berisi tentang panduan cara menjalankan program uji normalitas dan uji desain dalam program ini. Yang terakhir membuat tombol OK untuk yang uji panduan itu, dan program selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya studi kasus pengaplikasian program uji desain. Studi kasus yang pertama, data pada studi kasus 1 merupakan data sekunder yang telah dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data studi dokumenter atau documentary student study. Pada studi kasus 2, peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap penerapan metode maternal reflektif terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa tunarungu di SDLB B Karya Mulia 2 Surabaya dengan data tabel sebagai berikut. Berikut data 1 dari kelompok kami yang kemudian di-input. Yang pertama, penyelesaian yang secara manual, seperti biasa, hipotesis 0, tidak ada perbedaan antara warga yang masih terjangkit COVID sebelum hari raya, terhitung pada tanggal 2 Mei 2021, dan sesudah hari raya, tanggal 19 Mei 2021. Hipotesis yang sebaliknya tidak terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan warga yang masih terjangkit COVID sebelum hari raya dan sesudah hari raya Idul Fitri. Dengan daerah kritis tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05. Kemudian setelah dilakukan perhitungan manual, didapatkan statistik uji peluang dengan P X kurang dari sama dengan 0 sama dengan binomial XNP, lalu dihasilkan 0,015625, dan karena
ini 2 sisi, maka dikalikan 2 menghasilkan 0,03125. Kemudian keputusannya karena hasil yang didapatkan 0,03125 lebih dari alfa, maka H0 diterima, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan penerapan metode maternal reflektif terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa tunarungu di SDABP Karya Mulia 2 Surabaya. Kemudian studi kasus 2, pada studi kasus 2 merupakan data sekunder yang kami peroleh dan dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data studi dokumenter. Data ini bersumber dari akun Instagram resmi Biro Humas dan Protokol Jambi. Berikut data studi kasus yang kami peroleh, yang kemudian kami hitung secara manual dengan hipotesis kasus sembuh di Magelang tidak lebih dari 120 kasus, dan hipotesis yang sebaliknya yaitu kasus sembuh di Magelang lebih dari 120 kasus dengan daerah kritis p-value kurang dari 0,05. Kemudian dihitung dengan banyak tanda plus meningkat 32 dan minus menurun sejumlah 28. Kemudian dihitung statistik ujinya diperoleh 0,349442 dan diperoleh keputusan H0 diterima, yaitu kasus sembuh COVID-19 di Magelang pada Maret sampai April 2020 tidak lebih dari 120 kasus dengan uji pendekatan normal. Kemudian diperoleh nilai Z min 0,3873 berada di antara min 1,96 dan 1,96, yaitu H0 diterima. Peluang Z kurang dari sama dengan min 0,3873 sama dengan 0,3520. Karena uji ini 2 arah, maka dikalikan 2 menjadi 0,7040. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, baik. Selanjutnya ada studi kasus 3. Pada studi kasus ini diberikan data primer mengenai data berat badan masyarakat Indonesia sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 yang diperoleh dari hasil survei kami dengan menyebar kuesioner. Pada studi kasus ini, peneliti ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh berat badan masyarakat Indonesia sebelum pandemi dan pada saat pandemi. Populasi yang digunakan ialah warga Jawa Timur, sedangkan sampelnya diambil sebanyak 39 orang. Variabel yang digunakan pada penelitian ini ada 2. Yang pertama, variabel awal, yaitu berat badan masyarakat Jawa Timur sebelum pandemi, dinamakan dengan X1. Lalu variabel kedua ada berat badan warga Jawa Timur saat pandemi, dinamakan dengan X2. Terlihat ini merupakan data berat badan warga Jawa Timur sebelum pandemi dan pada saat pandemi. Lalu ada hipotesisnya. Hipotesis nolnya tidak terdapat perbedaan berat badan antara sebelum dan saat pandemi. Lalu yang hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan berat badan antara sebelum dan saat pandemi. Kemudian untuk pengujiannya terdapat daerah kritis, yaitu tolak H0 apabila p-value kurang dari 0,05. Kemudian untuk tabel berikutnya bisa dilihat perubahan tanda positif dan negatif dari berat badan sebelum pandemi dan pada saat pandemi. Sehingga didapatkan tanda positif sejumlah 24, lalu tanda negatif sejumlah 10. Sehingga didapatkan R-nya yaitu tanda dengan jumlah terkecil sebesar 10. Dan N sama dengan 34, di mana ini merupakan penjumlahan dari tanda positif dan tanda negatif. Lalu di sini kami menggunakan P sebesar 0,5. Kemudian ada statistik uji, didapatkan hasil perhitungan dengan distribusi binomial, sehingga dihasilkan nilai 0,0121. Kemudian keputusannya karena hasil statistik ujinya ini kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Selanjutnya ada kesimpulan, yakni terdapat perbedaan berat badan antara sebelum dan saat pandemi. Lalu kami juga melakukan penghitungan dengan pendekatan normal, sehingga didapatkan hasil negatif 2,229. Karena nilai Z ini berada di luar daerah kritis, maka H0 ditolak. Selanjutnya ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri, program uji sainnya ini dibuat dengan menggunakan software R. Sebelum memulai program, terlebih dahulu programmer harus menginstal package R yang sudah tersedia di website resmi R sendiri. Lalu programmer dapat membuat algoritma sesuai program yang diinginkan.
Pada pengujian uji desain ini dilakukan dengan cara input data dan import data. Pada input data, user melakukan input data pada kolom pengisian sesuai dengan ujian dipilih. Lalu kemudian hasilnya akan muncul setelah user menekan tombol OK dan sudah pada kolom yang bertuliskan apakah data Anda sudah benar. Kemudian untuk hasil dari program uji desain yang dibuat menggunakan software ini memiliki hasil perhitungan yang sama dan dengan perhitungan manual dengan rincian sebagai berikut. Yang poin pertama, diperoleh nilai statistik uji dua sisi sebesar 0,312 lebih dari alfa 0,01. Hal ini menyebabkan H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan mengenai penerapan metode maternal reflektif terhadap kemampuan membaca siswa tunarungu di SDLB B Karya Mulia 2 Surabaya. Di sini perhitungan manualnya sama dengan perhitungan program R. Lalu ada poin kedua, diperoleh nilai statistik uji 0,349442 lebih dari alfa 0,05. Sehingga H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa kasus sembuh COVID-19 di Magelang pada Maret sampai April 2020 tidak lebih dari 120 kasus. Lalu ada poin ketiga, diperoleh nilai statistik uji 0,0121 lebih dari alfa 0,05. Hal ini menyebabkan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan berat badan antara sebelum dan saat pandemi. Kemudian ada saran mengenai program uji desain yang dibuat penulis ini, diharapkan dapat membantu banyak pihak dengan mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembuatan program yang lebih baik ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.